sini saya akan mereview salah satu buah buku, di mana judul buku ini yaitu mengenai filosofi teras, ilustrasi oleh Retina Lesmana, di mana filsafat Yunani Romawi kuno untuk mental tangguh di masa kini. Oke, untuk review selanjutnya mungkin filosofi teras itu apa sih gitu. Nah, di mana buku ini itu yaitu memperkenalkan tentang filsafat stoik atau stoa dalam bahasa Indonesianya gitu, di mana yang relevan dengan kehidupan filsafat stoik itu seperti apa gitu. Mungkin stoik ini merupakan filsafat dari filsafat sebelumnya gitu, Romawi Yunani kuno, di mana yang berkembang dari tahun 2311 Masehi sampai 200 Masehi, atau kira-kira sekitar 500 tahun. Filosofi teras dari buku yang telah saya baca, menurut penulis bahwasanya stoik ini sering diucapkan, jadi penulis mengambil dari terjemahannya. Jadi stoik ini yaitu di mana diambil dari tempat filsuf-filsuf dan teman-teman berkumpul dalam sebuah teras atau pilar yang dihiasi dengan sebuah hiasan. Nah, mungkin dari buku filosofi teras ini, buku filosofi teras ini terdiri dari 12 bab, di mana setiap babnya itu mempunyai judul yang sangat menarik itu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mereview terlebih dahulu bab pertama, di mana bab pertama ini yaitu mengenai survei khawatir nasional. Mungkin pada bulan November tahun 2017 penulis melakukan survei gitu terhadap beberapa responden mengenai apakah manusia itu merasa khawatir terhadap hidupnya. Nah, mungkin dari beberapa responden itu mempunyai persenan yang berbeda-beda, di mana pada responden anak sekolah atau anak kuliahan itu separuhnya hanya 53% mereka merasa khawatir gitu dengan pendidikan mereka, di mana penyebab dari tertingginya khawatir mereka itu mulai dari biaya, karir mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka. Nah, lalu pada orang yang pacaran atau menikah itu mengaku agak khawatir atau sangat khawatir mengenai hubungan mereka, ternyata minoritas dengan persentase hanya 30%. Nah, jadi artinya bahwa mereka itu tidak khawatir mengenai hal tentang pacaran atau menikah lebih banyak dari mereka yang merasa khawatir. Lalu pada responden bagi orang-orang yang belum pacaran atau jomblo gitu, mungkin mereka ini mengaku bahwa hasil dari responden itu ternyata sama dengan orang yang pacaran. Mereka ada yang merasa khawatir dan juga ada yang merasa tidak. Jadi hanya presentasinya 30% saja. Lalu di dalam buku ini juga ada responden terhadap pekerja atau bisnis. Nah, di mana kekhawatiran pada pekerja atau pembisnis ini itu hanya 33%, di mana mereka hanya memikirkan sebagian besar dari kekhawatiran mereka, dari mulai stuck di karir yang sekarang, dari gaji yang tidak mencukupi, bahkan juga dari mereka berpikir bahwa pekerjaan mereka misalkan di kantor ini tidak maksimal gitu. Nah, lalu di mana pada bab ini juga melakukan survei terhadap orang tua atau yang sudah berumah tangga, di mana ternyata kekhawatiran sebagai orang tua ini memperoleh dari 53%, di mana orang tua memikirkan mulai dari biaya pendidikan anak, mulai dari biaya anak ketika sakit, ketika anak kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, tentu saja antara khawatir, cemas, dan juga stres itu memiliki pengertian yang berbeda. Mungkin kalau takut itu kita sudah tahu sumbernya dari mana. Misalkan saya takut kuliah nih, saya takut ujian, saya takut kedepannya bagaimana. Nah, mungkin dari kata takut ini kita sudah tahu sumbernya dari mana. Mungkin kalau dari kata cemas nih, kalau kata cemas mungkin kita tidak tahu sebabnya dari mana, karena seringkali manusia bilang seperti ini, saya cemas nih. Nah, mungkin cemas itu tidak tahu sumbernya dari mana. Berbeda dengan stres, mungkin stres ini memiliki tekanan, sudah tahu. Mungkin stres ini dari kata takut, cemas, stres itu memiliki makna yang lebih tinggi, jadi memiliki tekanan yang lebih berat. Nah, teman-teman, pada bab pertama ini juga menyatakan bahwa apakah benar banyak orang yang datang kepada psikiater. Ternyata jawabannya benar, di mana menurut psikiater ini bahwa setiap orang yang datang atau konsultasi ini mungkin berbeda gitu umurnya. Nah, pada orang yang sudah menikah itu mungkin penyebab mereka dari rasa khawatir itu memikirkan tentang ekonominya, memikirkan tentang kurangnya komunikasi dengan suaminya, bahkan tentang kekhawatiran mereka terhadap masa depan anaknya. Nah, dimana pada mungkin terhadap anak remaja atau anak dewasa itu yang berkonsultasi terhadap psikiater itu hanya memikirkan tentang baper, galau, memikirkan tentang persahabatannya, dan juga kadangkali kita memikirkan tentang masa depan kita itu akan baik atau bagaimana. Nah, mungkin teman-teman, dari buku filosofi teras ini pada bab
coba kita jika kita stres itu, coba kita kenali sumbernya itu dari mana. Lalu kalau kita berada dalam sebuah keadaan, kita harus tahu kenapa. Misalkan kalau dalam keadaan kita lagi overthinking, nah kita harus tahu alasan kita overthinking itu karena apa gitu. Nah kalau kita sudah tahu sumbernya dari mana, mungkin kita juga akan bisa untuk melewatinya. Nah mungkin review pada buku Filosofi Teras pada bab pertama dicukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.